Kalau Israel dan Palestina sampai berdamai, maka dunia kiamat. Benarkah demikian? Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan itu sangat menarik. Kenapa? Karena memang sekarang ini terjadi konflik lagi antara Israel dengan Palestina. Dan sebelum menjawabnya, coba kita runut dulu dari akar sejarah. Tanah tersebut yang selama ini dipersengketakan, diperselisihkan antara Israel dan Palestina, kita lihat akar sejarahnya bahwa tanah tersebut aslinya milik siapa? Aslinya adalah milik orang Kanaan. Orang Kanaan. Dan ketika Abraham punya anak, Ishak punya anak, Yakub punya 12 anak dan membentuk bangsa Israel. Bangsa Israel ini belum punya tanah. Mereka tinggal di tanah perbudakan namanya Mesir. Akhirnya setelah perjalanan 40 tahun melalui padang gurun, sampailah mereka di sebuah tanah yang didiami oleh orang Kanaan. Mereka merebut tanah Kanaan itu dan pada akhirnya tinggallah bangsa Israel di tempat tersebut di bawah pimpinan daripada Yosua. Lalu kemudian Yosua digantikan oleh para pemimpin Israel berikutnya yang disebut dengan istilah hakim-hakim. Lalu kemudian masa pemerintahan hakim-hakim itu berganti. Israel menjadi sebuah negara kerajaan dengan raja yang pertama namanya Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Dan akhirnya kerajaan Israel itu terpecah. Singkat cerita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 100 Masehi, tanah tersebut dijajah oleh bangsa Romawi. Dan karena dijajah oleh bangsa Romawi, orang Israel berontak. Dan ketika orang Israel berontak, pemberontakan itu gagal. Sehingga pada akhirnya tanah tersebut dikosongkan oleh orang Romawi. Kerajaan Romawi mengubah namanya yang tadinya adalah tanah Yudea menjadi provinsi Romawi Syria Palestina. Dan sejak saat itu, orang-orang dari Fenisia datang dan menempati tempat tersebut. Itulah yang kita sebut dengan Palestina. Sampai di sini, saudara, saya tidak mau ngomongin siapa benar, siapa salah. Karena ini udah masalah sengketa tanah. Dan kalau kita bicara mengenai sengketa tanah, maka orang yang pernah tinggal di situ, mereka akan merasa, ini tempatnya saya, ini tanahnya saya. Sedangkan satu lagi bilang, enggak, ini dari dulu adalah tanah nenek moyang kami. Artinya, ketika berbicara mengenai sengketa tanah, ini adalah perdebatan yang masing-masing pihak pasti punya pembelaan atasnya. Nah, pertanyaannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, benar nggak kalau sampai kedua bangsa ini, Palestina dan Israel berdamai, maka kiamat terjadi? Saudara, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa konflik Palestina dan Israel itu tidak ada hubungannya dengan konflik agama. Maka sebaiknya tidak usah mencampur adukan antara konflik ini, karena ini konflik perbatasan, konflik politik. Walaupun memang Palestina itu mayoritas beragama Islam dan Israel itu mayoritas beragama Yahudi. Nah, saudara juga jangan salah bahwa dari persentase jumlah orang Kristen di Israel itu sangat rendah, mungkin hanya 1%, 2%. Sedangkan jumlah orang Kristen di Palestina itu mencapai 6%. Artinya lebih banyak orang Kristen yang tinggal di Palestina dibandingkan orang Kristen yang tinggal di Israel. Tetapi ingat, ini bukan masalah konflik agama. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa sebenarnya yang Israel dan Palestina sendiri, itu mereka inginnya berdamai. Tetapi tidak bisa dipungkiri di Israel sendiri ada fraksi-fraksi. Atau bahasa sederhananya partai-partai yang menghendaki bahwa Israel harus berdiri sendiri, Palestina harus dihilangkan. Sedangkan Palestina juga inginnya berdamai. Tetapi ada fraksi-fraksi, sebut saja Hamas. Mereka tidak ingin bahwa Israel ada. Jadi mereka hanya benar-benar ingin negara Palestina. Nah, inilah konflik yang terjadi. Padahal dulu Yasser Arafat dan juga Yitzhak Rabin dari Israel, mereka sudah berdamai di perjanjian Oslo tahun 1993. Mereka berdamai, tetapi apa yang terjadi? Solusinya adalah Israel berdiri sendiri, Palestina berdiri sendiri. Tapi saudara tahu, sejarah mencatat bahwa Yitzhak Rabin pada akhirnya mati dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang Israel yang tidak menghendaki adanya perdamaian.
Maka bagi saya sendiri kalau ngomongin solusinya apa? Solusinya nggak bisa kedua pihak saling berdebat, ini tanah saya. Ya, satu lagi bilang, ini tanah saya karena kami sejarah mencatat ini adalah tanah kami. Sampai kapanpun tidak akan terjadi perdamaian. Hanya saja ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa kalau sampai kedua bangsa ini berdamai, maka kiamat terjadi. Saya tidak akan menjawab versi agama lain karena itu bukan ranah saya. Saya akan jawab dari versi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang akhir zaman, maka ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa akhir zaman secara eksplisit. Benar-benar tertulis secara nyata. Yang kedua, yang sifatnya implisit. Yang tidak tersurat secara langsung. Kita lihat yang eksplisit. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, apakah tanda-tanda kedatangan Engkau dan tanda-tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-6 dari Matius pasal 24 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu yang eksplisit. Jadi, tanda akhir zaman menurut Tuhan Yesus sendiri adalah perang akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Sekarang kita lihat apa yang implisit yang terjadi di akhir zaman. Kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, ini tentang dua saksi Allah yang muncul nanti di akhir zaman. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Maka dari dua ayat tadi saya simpulkan sederhana, apa yang akan terjadi di akhir zaman? Perang akan tetap ada, bangsa bangkit melawan bangsa. Ini yang saya sebut dengan perang dunia. Yang kedua, secara implisit dikatakan nanti di akhir zaman bait suci Israel. Yang sekarang itu menjadi tembok ratapan di mana orang Israel berdoa terus-menerus, itu akan muncul lagi, akan dibangun kembali. Berarti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti yang terjadi di akhir zaman, perang akan tetap terjadi. Dan bait suci akan didirikan kembali. Itulah yang menjadi mindset daripada orang Yahudi sekarang. Mereka mau mendirikan kembali bait suci. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar jika Israel dan Palestina berdamai, maka itu adalah tanda-tanda daripada akhir zaman? Jawabannya tidak. Jadi jangan buat alasan bahwa perdamaian itu akan membuat dunia kiamat. Bagi saya, solusinya adalah damai. Negara Israel berdiri sendiri, Palestina berdiri sendiri. Saya tahu statement saya pasti banyak pertentangan dari beberapa pendengar. Tetapi sampai kapan kedua negara ini akan terus berperang? Itu sebabnya mari kita doakan sama-sama. Bagi saya, apa yang dilakukan Hamas itu salah. Tapi saya juga mengatakan apa yang dilakukan Israel dengan mencoba memusnahkan Hamas, tetapi dengan mengorbankan anak-anak yang tidak bersalah, itu juga salah. Karena bagi Tuhan Yesus, setiap nyawa itu berharga. Itu sebabnya saudara, daripada kita ngomongin bela siapa, saya lebih milih untuk bela kemanusiaan. Siapapun yang melakukan pembunuhan, itu adalah salah. Dan yang kedua, mari kita terus berdoa untuk perdamaian kedua negara ini. Dan kita berdoa yang terakhir supaya Indonesia tetap aman, tetap damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.